wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dwi Lestari, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis biografi, kisah perjuangan dan inspirasi B.J. Habibie. Buku ini karya Weda S. Atma. Buku ini terdapat 236 halaman. Buku ini disebut biografi karena menceritakan sejarah kehidupan dan pengalaman B.J. Habibie mulai dari kecil hingga menjadi orang yang sukses. Baharudin Yusuf Habibie atau akrab dikenal dengan B.J. Habibie, beliau merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga, sekaligus Bapak Teknologi Indonesia, serta pendiri PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang kemudian berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil. Ia adalah seorang kepala pertanian. Sedangkan ibunya bernama Tuti Marini Puspo Watojo. Habibie kecil adalah pribadi yang suka menyendiri. Saat kecil, panggilan akrab Habibie adalah Rudi. Hobinya adalah membaca buku, menonton film, menyanyi, berenang, dan Habibie juga gemar memakai barang-barang dalam negeri. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berumur 14 tahun. Habibie lulus SMP pada tahun 1951. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah yang sama dengan Ainun, yaitu SMA Kristen di Jalan Dago. Karena sama-sama murid yang pintar, Habibie dan Ainun sering kali dijodoh-jodohkan oleh guru SMA dan teman-teman mereka. Habibie lulus SMA pada tahun 1954 dan Habibie melanjutkan kuliah ke ITB Bandung. Habibie kuliah di ITB Bandung hanya 1 semester saja. 1 tahun kemudian, ia berangkat ke Jerman untuk melanjutkan kuliah di RWTH atas biaya ibunya sendiri. Saat kuliah di Jerman, Habibie aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. Pada 12 Mei 1962, Habibie menikah dengan Ainun di Bandung, kemudian menetap di Jerman. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Pada usia 28 tahun, Habibie meraih gelar Doktor Ingenieur dari RWTH Aceh dengan predikat summa cum laude. Di usia yang terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar Guru Besar ITB. Habibie mendapatkan julukan Mr. Crack karena menemukan letak titik awal retakan atau crack propagation point. Dengan kejeniusannya, ia melakukan perhitungan dengan sangat detail hingga ke tingkat atom. Teori yang dikemukakan Habibie disebut crack propagation atau disebut dengan The Theory of Habibie. Kecerdasan dan prestasi Habibie selama di Jerman terdengar hingga ke tanah kelahirannya, yaitu Indonesia. Habibie yang saat itu bekerja di MBB Hamburg mendapat panggilan untuk pulang ke tanah airnya. Pada 26 Januari 1974, Habibie tiba di Jakarta. Habibie diminta oleh Presiden untuk membantu menyukseskan pembangunan, terutama dalam bidang teknologi. Kemudian Habibie diangkat menjadi penasihat Presiden sekaligus memimpin ADT Pertamina atau lebih tepatnya AT-ATD. Habibie bersama IPTN berhasil membuat pesawat terbang pertama buatan Indonesia, yaitu CN-235 dan N-250.
Kemudian, Presiden Soeharto mengangkat Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Habibie juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Pada tahun 1993, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, GBHN mencantumkan kesepakatan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan, dikembangkan, dan dikuasai. Selanjutnya, pada tahun 1997, Habibie berhasil menjadikan Pulau Batam sebagai industri. Pencapaian ini membuktikan bahwa kemampuan Habibie sebagai birokrat. Ketika menjadi Menristek, Habibie mengimplementasikan visinya, yaitu membawa Indonesia untuk menjadi negara industri berteknologi tinggi. Pada 1989, Soeharto memberikan wewenang lebih kepada Habibie untuk memimpin sejumlah industri strategis, yaitu Pindad, PAL, dan IPTN. Ketika kembali ke Indonesia, Habibie membawa ide-ide cemerlang demi kemajuan bangsa Indonesia. Bahkan, ia rela meninggalkan jabatannya di Jerman untuk mengabdi ke Indonesia. Salah satu ide Habibie yang terwujud adalah mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 pada 28 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio didirikan di Jakarta dengan Dr. B.J. Habibie sebagai Direktur Utama, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 23 Agustus 1976. Kemudian, pada 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Melalui IPTN, Habibie berhasil membuat pesawat N250. Kemudian pesawat tersebut diluncurkan pada hari Kamis 10 Agustus 1995. Keberhasilan uji coba pesawat N250 menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah berakhirnya Orde Baru dan runtuhnya kekuasaan Soeharto, IPTN yang dulunya ditempatkan di industri strategis sehingga selalu disubsidi oleh negara, sekarang IPTN diposisikan sama seperti BUMN yang lain, yaitu membiayai dirinya sendiri. Itu perusahaan yang kemudian berganti nama menjadi PT Dirgantara itu pun ambruk dan terpaksa memecat ribuan karyawannya. Banyak alasan yang melatar belakangi ditutupnya IPTN, mulai dari diberhentikannya pendanaan IPTN karena krisis moneter, hingga ketidakpercayaannya bangsa Indonesia sendiri terhadap karya anak bangsa. Satu alasan kuat diberhentikannya proyek IPTN yaitu IMF. Sejak dinyatakan bangkrut, IPTN berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2000. Maka tak lama kemudian, Habibie dilantik menjadi presiden. Habibie menjalani tugasnya sebagai presiden dengan memikul sejumlah tanya, rasa kecewa, dan kesedihan kepada Soeharto. Habibie berusaha menjadi pemimpin yang cermat, teladan, rasional, dan reformis. Habibie juga berusaha arif dan toleransi dalam menghadapi permasalahan negara demi persatuan dan kesatuan 200 juta lebih penduduk Indonesia. Banyaknya masalah di era kepemimpinan Habibie membuat banyak tokoh menganggap Habibie sebagai pemimpin transisi yang mengantarkan Indonesia menuju sebuah negara yang sungguh-sungguh demokrasi. Dalam masa reformasi, Habibie mengembangkan banyak gagasan dan tindakan yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Gagasan tersebut untuk memajukan dan mengentaskan Indonesia dari keterpurukan, seperti demokrasi
politik, kebebasan pers, dan pembelaan terhadap HAM. Semua itu ditegakkan pada masa pemerintahan Habibie. Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presidennya pada 21 Mei 1998, lalu digantikan dengan Habibie. Habibie lalu digantikan oleh Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 melalui hasil pemilu. Jadi, secara jujur, Habibie menjabat sebagai wakil presiden selama 2 bulan 7 hari dan menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan. Habibie meyakini bahwa Timor Timur tidak termasuk ke dalam wilayah NKRI dan itu memantapkan tekadnya untuk melakukan referendum terhadap Timor Timur. Menurut Habibie, referendum ini akan berdampak negatif terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Januari 1999, Habibie menyampaikan kepada kabinetnya bahwa ia akan mengizinkan Timor Timur untuk melepaskan diri dari Indonesia bila memang itu yang diinginkan oleh rakyat Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, referendum mengeluarkan 2 opsi untuk rakyat Timor Timur. Pertama, merdeka dan lepas dari NKRI. Kedua, diberi otonomi khusus dengan tetap bergabung sebagai provinsi termuda Indonesia. Tercatat bahwa 78,5% penduduk Timor Timur memilih opsi yang pertama. Hal ini membuktikan bahwa lepasnya provinsi termuda Indonesia itu atas kehendak masyarakat Timor Timur itu sendiri. Habibie tidak adanya kebebasan pers menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi kepada kementerian yang ada. Pers juga memudahkan Habibie melakukan evaluasi jika ada laporan-laporan dari Bakin, Deplus, Depdagri, dan sebagainya. Bagi Habibie, kebebasan pers ini bertugas mengawasi pemerintah dengan prinsip dan filosofi ilmu yang kuat. Habibie berhasil mengentaskan rakyatnya dari krisis ekonomi dan membuka jalan masa depan yang cerah untuk rakyat dan bangsa. Keberadaan Habibie di Jerman merupakan fase lanjutan setelah ia tak lagi menjabat sebagai presiden. Pada 14 Oktober 1999, sidang MPR RI menolak pidato pertanggungjawaban Habibie. Dari itu, Habibie memutuskan untuk kembali ke Jerman. Ketika Habibie memutuskan untuk kembali ke Jerman bersama Ainun dan menjalani masa tuanya di sana, mengundang beberapa pertanyaan tentang nasionalisme Habibie. Sang istri adalah alasan utama Habibie menetap di Jerman. Ainun bukan sekedar pendamping, namun teman suka maupun duka Habibie. Ainun adalah semangat Habibie. Kehidupan Habibie di Jerman, beliau terus bersinggungan dengan urusan politik yang ada di Indonesia, padahal beliau sudah tidak lagi berurusan dengan politik. AC atau The Habibie Center adalah lembaga nirlaba non-pemerintah dengan titik berat hak asasi manusia dan demokrasi. Karena pendirian THC yang baru terdengar pada awal Desember 1999 langsung menimbulkan kecurigaan halayak. Pakar politik Arbisanik mengatakan bahwa siapapun berhak untuk berpolitik di Indonesia, termasuk Habibie. Selain kecerdasan dan kejeniusannya, Habibie juga memiliki sikap yang luhur.
Habibie adalah sosok yang rendah hati dan sederhana. Segala prestasi dan gelar yang beliau dapatkan, beliau tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Habibie adalah sosok yang selalu konsisten dan optimis dalam segala hal. Habibie adalah sosok yang dekat dengan keluarganya. Menurut Habibie, masa yang membahagiakan baginya adalah masa di mana ia masih tinggal di Jerman. Mengapa? Karena ketika masih tinggal di Jerman, mereka bisa berkumpul berempat. Sedangkan ketika beliau pindah ke Jakarta, Ilham tidak ikut dan tetap berada di Jerman karena harus melanjutkan studinya. Sedangkan Tarek Habibie akan menyusul ke Jerman ketika ia sudah menamatkan SMA-nya di Jakarta. Perhatian Habibie kepada anak-anaknya memang sangat dalam. Di tengah kesibukan Habibie, beliau menyisihkan waktu untuk memikirkan anak-anaknya yang jauh di rantau. Ilham Akbar Habibie adalah putra sulung Habibie yang lahir di Aceh, Jerman pada 16 Mei 1963. Lahir dan besar di luar negeri, bagi Ilham merepotkan sekaligus menguntungkan. Repot karena ia tumbuh dengan kultur yang berbeda dengan tanah airnya, namun menguntungkan karena hobi membacanya tersalurkan karena didukung pemerintahan di sana. Ilham mengantongi ijazah jenjang S3 di bidang teknologi aeronautika dari Technical University of Munich. Ia lulus dengan predikat summa cum laude with honors dan mendapat penghargaan dari Indonesia. Pun Ilham mengambil studi aeronautika dan Tarek mengambil studi kimia, tak lantas membuat Habibie membeda-bedakan kedua anaknya. Dengan prestasi putra-putranya ini, Habibie mengaku bangga dan bersyukur dengan keluarga yang dicintainya ini. Habibie yang cerdas, bekerja keras dan selalu bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan, tak lepas dari keromantisan cinta masa muda. Kisah cintanya tidak hanya dengan Ainun, meskipun pada akhirnya perempuan yang dinikahinya adalah Ainun. Pesona Habibie seperti magnet bagi para perempuan. Pesonanya menarik perhatian gadis, terutama saat ia memenangkan tender untuk melanjutkan jenjang S3. Ia menyedot perhatian terutama gadis. Banyaknya teman perempuan Habibie, satu-satunya yang mencuri hati Habibie adalah Ilona. Gadis Jerman berdarah Polandia itu berhasil mencuri hati Habibie. Kedekatan keduanya tak lain karena memiliki idol yang sama. Ilona adalah teman dekat Habibie selama 1,5 tahun. Sempat menjadi kekasih Habibie selama beberapa waktu, sampai akhirnya ia meninggalkan Habibie karena harus pindah ke kota lain. Pada akhirnya mereka berpisah karena perbedaan kultur dan agama. Habibie tetap menyayangi Ilona sebagai bagian yang pernah mendukung mimpi-mimpinya. Lamanya Habibie tidak pulang ke Indonesia karena kesibukannya bekerja dan kuliah di Jerman. Hanya ke tanah air pun karena ia mendapat hadiah setelah memenangkan sayembara desain gerbong kereta api tanah air. Ia mengunjungi makam ayahnya di Makassar pada 7 Maret 1962. Pada malam takbiran ia berada di Bandung dan bertamu ke rumah Besari, ayahanda Ainun. Secara kebetulan pula Ainun sedang mengambil cuti di tempat ia bekerja. Pada malam takbiran itu, Habibie dan Ainun kembali bersua. Berhenti di Bandung, pertemuan Habibie dan Ainun berlanjut di Jakarta. Kala itu Habibie mengikuti Ainun yang harus kembali ke Jakarta karena harus bekerja di RSCM. Cinta Habibie berlanjut. Habibie menguatkan hati untuk menjatuhkan pilihannya kepada Ainun. Ainun pun mengangguk bersedia
dijadikan istri oleh Habibie. Habibie dan Ainun memutuskan menikah pada 12 Mei 1962, kemudian berbulan madu di Kaliurang, Yogyakarta, Bali, dan berakhir di Makassar. Setelah menikah, Habibie memboyong Ainun ke Jerman. Tiba di Jerman, Ainun memulai kehidupan barunya bersama Habibie di pavilion kecil di Oberpfaff. Habibie dan Ainun benar-benar tinggal seadanya di negeri orang. Ketika Ainun hamil putra pertamanya, Habibie pernah meninggalkan Ainun dalam kondisi hamil tua. Meskipun begitu, Habibie berusaha untuk tetap berada di samping Ainun. Istri tidak pernah mengeluh dan setia mendampingi suaminya. Ketika Ainun hamil putra pertamanya, Habibie pernah meninggalkan Ainun dalam kondisi hamil tua. Meskipun begitu, Habibie berusaha untuk tetap berada di samping Ainun. Lama kemudian, anak pertama Habibie lahir. Bayi laki-laki itu diberi nama Ilham Akbar Habibie. Setelah kelahiran bayi mereka, Habibie memboyong istri dan anaknya untuk pindah ke rumah susun yang lebih luas di Oberpfaff. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar dokter ingeniur, dan tahun itu pula Habibie mendapatkan pekerjaan di Hamburg. Kemal, anak kedua Habibie dan Ainun, hadir setelah mereka pindah ke Hamburg. Ainun mengalami penurunan kesehatan yang cukup memprihatinkan. Habibie pun segera mengantar istrinya ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan MRI, dan ditemukan hasil pemeriksaan terdapat kanker ovarium stadium 4. Kemudian Habibie membawa Ainun ke Jerman. Selama 13 jam perjalanan di atas pesawat tidak begitu lancar karena Ainun mengalami sesak napas. Bahkan 2 tabung oksigen yang tersedia di dalam pesawat tidak begitu membantu. Ainun harus dioperasi. Operasi dilakukan pada pukul 1 waktu Jerman dan selesai pada pukul 7. Ainun pun berhasil diselamatkan. Maret 2010, Ainun harus dirawat intensif di Rumah Sakit Ludwig Maximilian München, Jerman. Terus menjalani 12 kali operasi karena kankernya sudah menyebar di perut. Operasi tersebut antara lain pengangkatan tumor di paru-paru dan kemoterapi kanker rahim. 10 Mei, kondisi Ainun naik turun hingga pada akhirnya Ainun wafat pada 22 Mei 2010 pukul 7 waktu München. Mengambil inisiatif untuk memulangkan Ainun ke Indonesia dan memakamkannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setelah melewati beberapa upacara penyerahan jenazah Ainun, Selasa 25 Mei 2010 pada pukul 10 tepat, Ainun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Minggu pertama kepergian Ainun, hampir setiap hari Habibie datang ke makam sang istri dan membaca doa. Kebiasaan ini pun mendapat teguran dari seorang sahabat, Nana Anwar, yang mengatakan bahwa hidupnya harus tetap berlanjut meski kisah cinta itu tidak akan pernah. Mendapat teguran itu, Habibie datang setiap hari Jumat sebelum duhur, dan Ilham pun tidak kalah sedih ketika ibunya meninggal. Mereka mengenang ibunya sebagai sosok yang menanamkan kejujuran kepada mereka. Itu nyata dan masih ada hingga kini. Meskipun secara fisik Ainun tak lagi hadir di sisi Habibie.